Halo Ci, Halo, Ica ya? iya, gimana Heeh. kabarnya? Baik, kamu gimana? Aku juga baik kok. Jadi Oke. aku mau mastiin ya, kan ini bener kan Cisyerla Livani, alumni SA Unggul 2017, Fakultas Eh, Hukum. enggak, 2013. Oh, alumni Iya, 2017 ya benar. alumni 2017. Jadi maaf banget kalau misalkan aku ganggu waktu Cici, tapi kira-kira 10 menit ke depannya aku bakal tanya-tanya gitulah tentang Fakultas Hukum sendiri sama pengalaman yang bisa Cici bagiin ke aku tentang gimana sih suka dukanya kuliah hukum. Jadi aku langsung aja Hmm, ya. oke. Aku mau tanya nih, kalau misalkan di Fakultas Hukum itu belajarnya tuh apa aja sih? Kalau di Fakultas Hukum itu kita belajarnya kayak dasar-dasar hukum di Indonesia, awal mulanya hukum itu dibentuk, terus perbedaan hukum pidana dan perdata itu gimana, macam-macam hukum itu apa aja, banyak sih. Oh ya, terus kan kayak aku dengar-dengar nih, anak hukum itu kan identik banget kan sama pasal-pasal. Nah, itu tuh harus Mm-mm. dihafalin semua atau gimana sih, Ci? Oh, kalau kayak gitu sih sebenarnya bukan harus dihafalin ya, karena kalau misalkan biasa kita kalau ngafalin itu biasanya pasti ada lupanya kan. Iya. Mungkin lebih dimengerti aja kayak kayak misalkan hakim itu juga nggak selalu yang namanya pasti hafal semua isi dari KUHP atau KUH per sih. Biasa mereka lihat lagi. Cuma kayak ada kan di KUHP itu bab-bab tertentu. Misalkan bab ini tuh tentang apa, bab ini tentang apa. Mungkin lebih spesifiknya kita mesti lebih tahu di luar kepala soal itu sih per babnya. Oh, jadi mungkin tahu garis besarnya gitu aja ya, yang penting-pentingnya aja, sisanya mungkin masih bisa kita baca ulang gitu nggak sih? Heeh, benar. Oh, terus kalau misalkan tugas-tugasnya sendiri ini sendiri, aduh, maksudnya kayak project-projectnya itu kayak apa sih di Fakultas Hukum? Biasa tuh kita lebih sering dikasih tugas, tergantung dari mata kuliahnya ya, tapi kalau kemarin kuliah itu sih lebih sering kayak legal opinion, di mana kita kayak memberikan opini terhadap hukum-hukum yang sedang lagi hype nih, kayak misalkan tentang kekerasan rumah tangga, kita memberikan opini nih dari segi hukumnya tuh kayak gimana, terus kayak kita lebih disuruh kayak ngeresum-resum gitu, kayak apa nih yang udah kita pelajari nih tentang pidana. Nah, kita resume sendiri tuh apa aja yang udah kita ngerti dalam satu ringkasan. Biasa lebih sering kayak gitu sih. Oh, tapi pernah ada nggak sih kayak misalkan tugas-tugas kita harus cari tentang, misalkan ada suatu apa ya kejadian gitu, terus kita cari tentang hukumnya gitu, hukum yang berlaku atau gimana gitu. Ada nggak sih? Oh, kalau itu sih pasti dan biasanya juga kayak hukum hukum apapun sih ya, tapi biasa kalau lebih udah semester 4 gitu lebih spesifik kayak pidana, kita dikasih kasus nih tentang pencurian. Hmm. Nah, ini masuknya ke hukum apa aja. Nah, misalkan, dari cerita kasus ini, bisa dikenakan pasal pasal berlapis. Nah, kenapa nih bisa pasal berlapis? Nah, pasal-pasal apa aja nih yang nyambung dari kasus tersebut? Biasa kayak gitu-gitu sih. Oh, iya iya iya. Terus kalau misalkan ujian akhirnya itu sendiri, itu tipenya kayak apa, Ci? Kalau ujian akhir itu tergantung mata kuliahnya sendiri. Kayak umpamanya, kita juga ada yang namanya ujian akhirnya itu kayak lagi sidang. Nanti ada yang disuruh jadi hakim, ada yang disuruh jadi notulen. Nah, itu tergantung mata kuliahnya. Biasa kalau ujian kayak praktek sidang kayak gitu tuh jatuhnya di mata kuliah hukum acara pidana. Oh, berarti Cici juga udah pernah ngerasain dong ya kayak gitu, gimana seru-serunya? Udah sih, seru seru nggak seru-seru banget juga sih, karena pas itu dapat posisinya jadi tersangkanya. Lumayan berat ya kasusnya berarti. Iya,
Terus kalau misalkan menurut Cici nih, semester terberat itu semester apa sih yang bagi Cici tuh kayak ngerasanya berat banget buat dilewatin? Biasanya sih kemarin kalau aku ngerasa tapi ternyata teman-teman juga ngerasanya itu juga berat itu di semester 5. Nah, karena 5 ke 6 itu kita tuh kayak bener-bener lomba-lombaan gitu loh, karena kan lagi zaman aku itu masih ada yang namanya sistem 3,5 tahun udah kelar kuliah gitu kan, Iya, dengan cara ngambil mata kuliah yang seharusnya belum boleh diambil gitu kan, iya, iya. tapi karena SKS kita masih ada lebih nih, kita boleh nih ngambil mata kuliah yang seharusnya buat semester nanti. Nah, biasa tuh di semester 5 kita tuh pada lomba-lomba, dan biasa tuh dari semester 4, 5, 6 itu dosen-dosen itu udah mulai susah diajak negosiasi sih. Bukan negosiasi yang kayak kita request gitu ya, minta nilai berapa, Iya, bukan. iya. Tapi lebih kayak kita kayak lebih memahami karakter dosen-dosennya tuh udah kerasa, oh, dia nih caranya kita mesti kayak gini nih buat dapat simpatik dia nih. Ini caranya kayak gini nih gitu. Memahami mata kuliah dia nih, dosen ini tuh kayak gini nih gitu. Biasanya sih di semester 5 beratnya, 5 6 gitu lah. Oh, di transisi itu ya berarti ya. Mm-mm. Terus kalau misalkan untuk dosen-dosennya ini sendiri, itu pendidikannya minimal apa sih? Kalau pendidikan, bicara pendidikan pastinya untuk jadi dosen udah harus ada experience kayak S2 atau segala macam ya. Tapi kebanyakan sih kemarin tuh rata-rata dosen juga. Nah, ada juga yang mantan hakim. Nah, Oh, terus ada juga yang notaris. Biasa kalau yang perdata itu dia rangkap jabat. Misalkan dia pagi jadi dosen, nah dalam waktu-waktu tertentu dia jadi notaris gitu. berarti secara nggak langsung Cici udah langsung belajar sama ahlinya gitu dong ya. Iya benar banget. Terus kalau untuk pergaulannya Cici sendiri nih, gimana caranya Cici bisa dapat pergaulan yang kayak positif atau membantu? Itu ada tips gak dari Cici? Kalau masalah pergaulan itu kita temenan sih sama siapa aja ya kalau Iya. bahas dari situnya. Mm-mm. Cuma jujur sih dari semester ada semester kayak semester 5 tadi aku bilang itu kan bener-bener harus effort banget gitu kan. Iya. Aku tuh lebih kayak bener-bener pilih-pilih temen, bukan dalam arti gue nggak mau nih temenan namanya ini, tapi aku bener-bener nyari yang positive vibe banget. Jadi kayak misalkan orang ini nih enak nih diajak diskusnya, karena kan semester 5 itu lebih banyak banget tugas-tugas tentang legal opinion. Biasa aku lebih cari-cari orang yang lebih enak untuk diajak diskus tugas-tugas tersebut, karena kan itu mempengaruhi banget. Jadi kalau menurut aku sih masalah pergaulan, semakin tinggi semester kita, semakin ke akhir, kita mesti bener-bener kayak seleksi. Karena apa? Karena itu nentuin kita juga bisa lulus apa enggak. Soalnya kenapa? Karena kalau di pergaulan kuliah itu sih aku ngerasanya, karena kan aku fokusnya bener-bener kuliah ya, nggak kayak kuliah kerja gitu. Jadi mesti kayak bener-bener seleksi temen lah, karena pergaulan kuliah itu lebih agak gimana ya, apalagi kan aku di Jakarta ya. Iya, iya. Nah, Jakarta itu kan lebih kayak, ya kalau kita nggak bisa ngikutin, kita ikut-ikutan ngobat lah, atau kayak Iya. gimana, yang ada kuliah makin hancur. Jadi ya kalau masalah pergaulan, untuk semester-semester semakin akhir itu aku lebih kayak seleksi sendiri lah. Aku maunya dekatnya sama ini nih, tapi aku tidak membatasi diri untuk berteman sama yang lain juga. Cuma kayak, oh, untuk tugas kayak gini nih lebih asik diajak diskusi A nih sama si B atau si C gitu. Mungkin aku lebih banyak waktu sama mereka, dan pembahasannya pun nggak kemana-mana gitu, lebih on point ke mata kuliah. Jadi tetap harus selektif ya dalam memilih temannya, tapi nggak membatasi diri juga buat berteman dengan siapa aja gitu kan ya. Iya bener banget. Terus kalau misalkan gimana sih cara biar dapetin nilai bagus atau enggak beasiswa gitu? Kalau di kampus aku sendiri tuh untuk cara, cara dapat beasiswa itu ya dengan IPK. Nah, dulu itu ada 3 macam apa 2 macam ya, kayaknya 3 macam deh. Pokoknya ada yang beasiswa itu 3
IPK 3, sampai 3,2 itu dapat potongan berapa persen. Berapa persen ya tentunya kalau nilai itu balik lagi kita kayak ya lebih memperbagus nilai lah untuk mendapat IPK. Cuma kalau aku sih rasanya zaman kuliah itu ngedapetin nilai itu nggak kayak kita zaman sekolah gitu loh. Kita ngerjain misalkan nomor 1 sampai nomor 20 nih. Kita salah nih, salah 3 nomor. Otomatis kita udah tahu dong nilai kita berapa gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi kalau kuliah itu sih, kalau di aku sendiri ngerasanya kita tuh nyari nilai itu nggak kayak sesuai, nggak kayak hukum pasti lah. Kalau SMA, SMP, SD itu kan kayak udah hukum pasti, lu 20 Iya, nomor nih, salah 3, oh gue udah tahu nih, perkiraan nilai gue dapat segini nih. iya, iya. Tapi kalau kayak zaman kuliah itu, aku ngerasanya semakin kita aktif, dosen itu memiliki penilaian sendiri. Jadi dosen itu lebih menyukai mahasiswa yang aktif bertanya, aktif mengerjakan tugas gitu dibanding yang monoton ngikutin gitu. Bukan berarti kalau kamu nggak aktif bertanya tapi kamu nggak lulus atau dapet jelek ya, tapi biasa tuh mahasiswa-mahasiswa yang kelihatan aktif bertanya itu lebih dikenal dosen dan otomatis dosen juga memberikan nilainya itu kayak, oh dia aktif bertanya nih anaknya, kritis nih, gue kasih nilai segini lah gitu. Jadi aku sih ngerasanya kalau untuk mendapatkan nilai itu zaman kuliah tergantung bagaimana seberapa kita kritis dan aktif di kelas sih, dibanding kita monoton sama tugas yang misalkan kita udah tahu 1 sampai 20 kita salah 3 dapat berapa gitu. Berarti aktif juga penting ya, nggak cuma nilai aja yang perlu dibagusin, tapi keaktifan diri juga gitu kan. Iya. Terus kalau misalkan Cici ini ada ikut organisasi nggak sih di kampus? Kalau dulu sih aku ambil BM itu seksi pendidikan Nah, sama jadi di kampus itu masing-masing agama punya komunitas sendiri. Nah, aku juga gabung dari komunitas tersebut. oh berarti di situ Cici ambil bagian juga ya di organisasi-organisasi. Terus kegiatannya apa aja sih Ci biasanya yang Cici lakuin di organisasi itu? Biasa itu kalau BEM itu kalau di divisi aku lebih kayak ngerancang misalkan kita mau eskul nih. Eskul tuh kayak ospek. Jadi di kampus aku tuh namanya eskul. Iya. Nah, kalau misalkan nih kita mau ospek nih. Divisi aku tuh yang ngerancang nih ospek ini kita mau bawa temanya itu tentang apa ya? Misalkan tentang apa ya, pengenalan terhadap Pancasila nih. Nah, poin-poinnya nih, kegiatannya nih apa aja nih yang bakalan kita lakuin nanti nih ke anak-anak maba gitu. Mahasiswa barunya kita mau ngelakuin acara kegiatan apa nih yang masuk ke tema, biasa kayak gitu. Tapi kalau kayak di komunitas agama itu sebenarnya sama aja sih. Kalau di agama aku dapetnya divisi acara juga ya, sama juga sih kayak ngerancangin Iya. aku mau bikin apa segala macem. Jadi Berat. organisasi organisasi itu sebenarnya penting banget sih zaman kuliah atau pokoknya zaman sekolah kalau memang mempunyai chance untuk ikut organisasi ikut karena itu mungkin nggak kelihatan banget gitu ya kepake pas kerja tapi otomatis mental kita tuh kayak udah kelatih gitu loh di saat dunia kerja karena kan kalau dunia kerja kita nggak tahu ya karakter orang tuh kayak gimana cuma kalau kita udah ada experience organisasi zaman sekolah atau zaman kuliah itu kita kayak lebih ngerti itu, mahamin karakter orang tuh kayak gimana, nanggepinnya tuh kayak gimana gitu. Selain melatih mental, kita juga nambah teman nggak sih, Ci? Maksudnya kayak relasi kita bisa jadi lebih luas dan itu juga bisa membantu kita gitu, misalkan di kerja nanti. Ya itu bener banget karena awal-awal aku dapat kerja itu dapat link dari senior. Nah, eh, terus yang aku pengalaman kerja kedua itu juga dari senior gitu. Jadi kalau organisasi itu kan kita nggak cuma kayak seangkatan kita doang gitu kan kenalnya, Iya. kita juga digabungin sama senior yang lain, kita lebih dekat sama senior lain atau junior lain karena otomatis kita minta persetujuan juga dari senior lain, minta ilmu dari senior lain. Jadi otomatis tuh link kita jadi kayak meluas gitu. Iya, Nah, iya. itu Benar. ngebantu kita nanti di dunia kerja.
Bahkan kalau misalkan kita memang punya penilaian yang bagus sama senior-senior tersebut, misalkan senior tersebut merasa, oh ini orang lagi dulu aktif nih anaknya, orangnya gini 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 nih, nah gue mau coba ngajak dia kerja di tempat gue lagi ada lowongan nih gitu. Biasa kita yang diajak duluan, biasa kayak gitu. Oh, berarti secara nggak langsung itu ada keuntungannya juga ya buat diri kita sendiri. Ada banget feedbacknya. Terus kalau misalkan skripsi atau proses magang gitu ada nggak sih, Ci? Kalau magang di fakultas aku itu kita lebih kayak praktek ke, tergantung sih, ke MK, bisa ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung, ke pengadilan. Nah, waktu itu aku kebagiannya di pengadilan gitu. Oh, berarti Cici ada visit ke sana juga dong ya buat cari tahu gitu Eh, atau gimana? emang aku emang magangnya di sana sih. Oh, Jadi magang. aku ngeliatin tata cara orang sidang dari kasus narkoba atau pencurian, kasus segala macem. Biasa magangnya tuh kayak gitu. Nanti ntar kita ngeliat kayak kita disuruh bikin rincian acara. Nah, rincian acara itu jadi kayak sebuah dokumen penilaian kita nanti hasil magangnya kayak gimana. Oh, berarti itu berlangsung selama berapa tuh? Berapa hari atau gimana? Yes, kalau magang di pengadilan itu kemarin aku cuma 3 minggu. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi itu sebulan ya kayaknya temen aku. MA, MK itu magang harus sebulan setahu aku. Oh, jadi beda tempat, beda waktunya ya? Beda tempat, beda waktu. Jadi biasa tuh diperuntukkan nih. Misalkan kita semester 6 nih, kita mau ngambil magang. Nah, kita punya 4 SKS tuh. 4 SKS itu biasa kita minta approve dulu sama fakultas. Kita maunya magangnya di MK nih, atau kita maunya magangnya di MA atau pengadilan. Biasa dari pihak kampus itu ngehubungin institusi tersebut, dikasih tahu deh, oh berarti kamu nanti magangnya harus berapa lama gitu. Kalau Cici waktu itu di pengadilan mana? Lagi itu di PN Jakbar, Oh, Jakarta. Jauh dong ya. lumayan. Terus kalau untuk prospek kerja dari Fakultas Hukum itu sendiri ada apa aja, Ci? Tergantung sih, kalau misalkan mau ngambil kuliah lagi, misalkan kamu mau ambil S2 atau kamu mau lulus S1 mau jadi lawyer aja nih. Biasa kalau S1 lulus mau jadi lawyer itu sih ada sekolahnya lagi, ada sekolah advokatnya lagi. Tapi kalau kayak mau lulus mau notaris nih biasa harus ambil lagi S2 penotariatan. Tapi rata-rata sih kalau di angkatan aku lulus itu masuknya ke perusahaan sih. Biasa kalau di perusahaan tuh bisa jadi HR atau jadi konsultan hukum di sebuah perusahaan gitu. Tapi kebanyakan pada jadi HR gitu. Oh, berarti kalau misalkan kayak notaris, lawyer, kayak gitu harus kuliah S2 lagi ya, atau kuliah lanjutannya. Kalau jadi lawyer itu nggak mesti ambil S2, dia bisa langsung ujian advokat gitu kan. Cuma ada baiknya memang ngambil S2 lagi. Supaya lebih 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 mateng ya lebih ilmunya. matang gitu dalamnya. Terus kalau misalkan ada nggak sih pengalaman Cici kayak suka dukanya gitu kuliah hukum yang menurut Cici benar-benar nggak bisa dilupain gitu? Mungkin pas aku observasi data untuk skripsi, karena kebetulan kan aku waktu itu ngambil kasus si Angelin, tahu gak? Enggak, aku nggak tahu. Angelin. Nah, jadi itu Angelin itu anak-anak yang diangkat sama sama orang tuanya tuh di Bali gitu kan. Jadi anak itu tuh mati. Oh iya ya, aku tahu yang Hmm, pernah rame ya waktu itu ya. iya, nah aku ngambil kasus dia, nah aku jauh-jauh nih ke Bali, aku balik ke Bali, aku sebulan di Bali, aku bolak-balik pengadilan, ternyata aku nggak bisa dapat BAP-nya, nggak bisa dapat putusannya bahkan karena dia belum masuk ke pengadilan tinggi. Jadi kalau suatu kasus kita udah bisa minta putusannya nih untuk diobservasi,
jadi bahan pertimbangan kita untuk skripsi atau untuk kuliah gitu. Biasa dia harus melewati PT dulu, pengadilan tinggi. Nah ternyata itu masih banding. Jadi aku di sana kayak nggak dapat apa-apa. Jadi pas pulang juga masih bolak-balik lagi ke MK gitu kan, nanyain ini gimana kasusnya, kasus ini, kasus itu. Aku nggak tahu udah berapa kali balik ke MK untuk dapat putusan. Jadi akhirnya aku harus ganti tema, dan padahal itu aku udah ngabisin waktu untuk judul itu tuh hampir 3 bulan. Wah, berarti apa namanya ribet banget dong ya bolak-balik, akhirnya malah nggak dapat hasil apa-apa gitu. Sebenarnya sih kalau kayak skripsi itu tergantung ngambilnya kayak gimana sih. Cuma kan kalau aku dari zaman awal kuliah itu emang lebih expertnya ke hak anak atau kekerasan rumah tangga gitu. Nah, jadi kayak nyari nyari ribet sendiri sih jatuhnya. Iya, iya, iya. Tapi berarti kalau misalkan kita mau kayak cici skripsi gitu, berarti kita harus ada kasusnya, itu kasusnya benar-benar kita kayak cari, kita eksekusi gitu kan, langsung tentang kasus. Iya, Udah sih. iya kita mesti observasi sendiri gitu. Tapi kalau dia misalkan kasusnya udah ada putusan kayak gitu sih nggak mesti observasi atau ngelakuin apa namanya ngelakuin pencarian data langsung gitu sih. Biasa kita udah langsung korek-korek aja tuh dari putusannya, udah jadian aja data ke skripsi. Oh, kayak gitu. Udah, itu aja mungkin pengalaman Cici. Kenapa? Eh, udah itu aja pengalaman Cici yang mau Cici bagiin ke aku. Oh, itu aja sih. Terus ada tips nggak buat aku gitu? Misalkan yang masih lumayan bingung buat milih-milih, tapi salah satunya fakultas hukum yang aku mau juga. Kenapa mau masuk hukum? Kenapa masih hukum? Soalnya entah kenapa aku sebenarnya lebih ke arah sosial sih. Pas tes minat bakat juga ditemuinnya malah sosial hero. Gitu. Sosial hero bisa jadi psikolog juga. Karena kenapa? Karena ini kita bicara di luar konteks aja ya. Kalau Iya. misalkan kamu ambil hukum nih, apalagi kita kan Chinese gitu kan. Iya. Ya paling kamu jatuhnya ke perusahaan, tapi nggak menutup kemungkinan kamu jadi notaris atau jadi lawyer sih. Cuma kalau menurut aku, apalagi kan tadi pilihan kamu itu jadi desain interior ya. Desain interior, hukum, atau enggak psikolog. Nah, I think kamu mungkin lebih spesifikin aja ke desain interior atau psikolognya. Karena kenapa? Karena untuk beberapa tahun ke depan itu kesehatan mental itu kan udah semakin dipentingin nih Iya, sama semakin orang-orang. orang-orang Nah, semakin paham tentang mental health. orang-orang udah nggak buta lagi kan sama mental health. Nah, kamu lebih baik sih kalau menurut aku untuk dua hal tersebut. Kalau desain interior, kenapa? Karena semakin kesini juga orang-orang itu lebih memperhatikan soal kayak desain interior, desain grafik, segala macam gitu. Peluang kerjanya lebih ada sih dibanding kamu ke hukum. Iya, iya. Udah sih itu aja yang mau aku tanyain ke Cici. Makasih banget atas waktunya. Maaf banget kalau misalkan ganggu. Oke, good luck. Makasih, Ci. Yo, Sukses sama-sama. ya. Yo, sukses juga. Iya.